Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama saya di Acep Edong Tutorial, guys. Oke, kali ini saya kedapatan Magicom. Alat buat penanak nasi ya, penanak nasi, penanak kue ya. Nih kata si usernya, wah kali ini user tidak tanggung-tanggung ya, bukan bawa handphone malah bawa beginian, Magicom, alat buat penanak nasi, guys. Jadi kata user nih sudah hampir seminggu, 1 minggu dia tidak bisa masak nasi karena ini alat buat tempur nasi atau buat penanak nasinya rusak atau error ya. Jadi otomatis dia bawa ke saya ya. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Kemudian usernya juga bisa istilahnya bisa semakin semangat ya buat masak nasinya, bisa semakin semangat. Oke, di sini saya akan coba cek dulu penyebabnya seperti apa ya. Alat buat penanak nasi ini jadi bukan mati tapi tidak bisa masak nasi ya. Nah, di sini saya akan coba colokan dulu ya. Seperti apa penyebabnya. Ini lubang. Oke, nyala. Oke, saya error ya. Ini ada tulisan errornya. Kemudian lampu indikatornya semuanya nyala loh. Jadi warna kuning semua, indikator nyala semua, ini biasanya error ya. Saya akan coba cabut lagi, kemudian saya pasang kembali, sudah bunyi. Error ya. Nah, kemudian solusi cara memperbaikinya gimana? Nah, di sini terlebih dahulu kita lepas bagian kabel fungsi dayanya ya, karena ini dayanya lumayan besar, jadi kita lepas dulu. Kemudian saran yang berikutnya kita lepas bagian tutup belakang nih. Ya kan ada tutup belakangnya. Ini kita lepas terlebih dahulu. Buka dulu. Kita lepas. Ini ada berapa jalur ya? 1, 2, 4 ya, kayaknya 4 jalur. Tiga ya, ini cuman ada 1 jalur yang putus. Ini bisa kalian lihat nih, ada jalur putus. Biar ini putus ya tuh. Nah, kelihatan ya putus. Sekarang saya akan buka dulu di bagian Oke teman ya, sekarang ini permasalahannya bagian kabel jalur komponen atau otomatis uap ya, atau sensor uap. Nah, ini sensor pemanasnya. Kemudian bagian kabelnya kita kasih tanda ya, soalnya warna hitam semua, takutnya kebalik ya, ada A ya, tanda kabel warna hitam seri A. Kemudian ini juga B. Lalu yang bawahnya kita kasih tanda juga ya, biar tidak salah pasang. Nih ada warna hitam seri A, warna hitam seri B.
Kemudian nih yang kuningnya ini bagian kabel ground ya, atau kabel body. Nah, ini adalah kabel sensornya. Jadi saya akan ganti kabel ya, atau kasih kabel lumayan panjang ya. Nah, kemudian sekarang si kabel otomatis atau sensor pemanas, sensor uapnya saya ganti ya. Kemudian di bagian body sensornya saya kasih tanda juga ya, atau arahan supaya ketika saat dipasang tidak terbalik posisi ya. Tanda A ada warna B yang bagian tengah. Kemudian yang kuningnya seperti biasa itu bagian ground ya, atau body. Lanjut kita pasang kembali bagian sensornya. Jadi cara pemasangannya boleh sesuaikan saja. Nah, di sini saya posisikan atau saya presisikan. Lanjut kita pemasangan kabel yang berposisi di bagian bawah. Ini ada 3 jalur ya, semuanya saya ganti dengan kabel yang baru dan ukurannya agak lumayan, agak besar sedikit lah, lumayan. Nah, di sini supaya kabelnya tidak mudah copot, tidak mudah lepas, saya menggunakan timah ya. Saya solder kembali. Nah, di sini yang seri A saya tandai, kemudian saya tempel di seri A juga. Kemudian yang seri B kemudian saya tempelkan juga di B, dan kita kasih pengaman kabel supaya tidak terjadi korslet atau tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak membaik. Oke, kita kasih pengaman dulu ya. Nah, seperti ini cara kasih pengamannya, tidak pakai solatif atau tidak pakai lakban. Saya kasih. Lalu kemudian kita pasang kembali bagian tutup bodi belakangnya. Ini tutup bodi bagian belakang, saya tutup ya. Saya rapikan. Karena pasang jalur sudah beres, ganti kabel semuanya sudah diganti dengan yang baru, meskipun warna kabelnya itu beda-beda atau tidak sama, itu tidak apa-apa. Yang penting cara pemasangannya jangan sampai terbalik atau salah arah. Lalu di bagian atasnya kita pasang bagian pengaman sensornya. Ini ada pengaman sensor atau plastik buat presisikan sensor, dan di bagian sebelahnya itu kan kabel jalur pemanas atau elemen. Oke, nah semuanya sudah terpasang bagian kabel. Kita pasang bagian bodinya atau bagian casing atas ya. Ini kita pasang. Kalau tidak dipasang otomatis hasilnya jelek, bahaya juga guys. Nah, kita pasang ya sampai benar-benar rapi atau presisi. Oke, semuanya sudah berhasil. Saya sudah jumper kabel yang putus, saya ganti semuanya. Tinggal kita coba nyalakan dulu guys. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Magicom atau alat buat penanak nasi dari model Philips. Serinya saya kurang tahu ya, karena si tipe atau modelnya juga sudah hilang. Oke guys, sekarang sudah nyala ya, sudah timbul nih lampu indikatornya, semuanya sudah nyala normal, tidak error lagi. Sudah mati ya semua lampu indikatornya. Oke guys, nah kali ini saya akan coba lagi guys. Nah, setelah saya coba servis ya,
Saya servis, saya coba colokan dulu. Oke, sudah nyala, tidak error lagi guys. Oke guys, begitulah cara mengatasi alat buat penanak nasi Magicom dari merek Philips yang indikatornya nyala semua atau lampunya nyala semua atau error ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari saya, semoga membantu, semangat juga buat menanak nasinya.